Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4616, urus saja urusanmu sendiri dan panjang umur. Terlebih lagi, apa yang terjadi di Kizu, baik atau buruk, adalah kepentingan keluarga Li di Yunling. Jika itu hal yang baik, keluarga Li di Yunling tidak akan membiarkan Sekte Iblis Abadi, atau klan atau keluarga lain ikut campur. Jika ada keluarga dan klan lain, keluarga Li di Yunling pasti akan membalas setelah musim gugur. Petik 2. Jika itu buruk, apa yang disebut keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan. Jika kita tahu tentang keburukan keluarga Li di Yunling, itu akan membangkitkan ketidakpuasan keluarga Li di Yunling. Jadi kita tidak perlu terlalu peduli dalam hal emosi dan alasan. Lin Bai menjelaskan kepada Jiang Xuanzu dengan susah payah. Jika Jiang Xuanzu menyadari sesuatu, dia mengangguk berulang kali, dan Qingming muncul di matanya yang bingung, kamu benar. Jika aku bertanya di depan Li Xie, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan keluarga Li di Yunling. Kecuali keluarga Li di Yunling meminta bantuan, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan internal keluarga Li. Lin Bai berkata dengan tenang, aku sudah membaca petanya. Perjalanan dari Kizu ke Sekte Bulan Jahat hanya setengah bulan. Bahkan jika kita menunda 7 atau 8 hari di Kizu, kita bisa sampai ke Sekte Bulan Jahat tepat waktu. Jiang Xuanzu tiba-tiba tersenyum, yang sangat berbahaya. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ditertawakan oleh saudari seperguruan Jiang? Aku menertawakan orang-orang di Sekte Heng. Mereka sangat bodoh sehingga mereka tidak melihat lapisan ini sama sekali. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, kata-kata Tian Heng Zongdu yang terpampang di depan Li Xie tadi pasti membuat keluarga Li di Yunling tidak puas. Mereka menderita di pesta bulan jahat. Lin Bai tersenyum misterius, itu belum tentu mereka terlalu bodoh, mungkin mereka memang sengaja melakukannya. Jiang Xuanzu terkejut, maksudmu, apakah Sekte Heng melakukan ini dengan sengaja? Lin Bai berkata sambil tersenyum, kita dapat melihat bahwa suatu peristiwa besar pasti telah terjadi di Kizu, tetapi keluarga Li di Yunling sangat tertutup dan tidak pernah terekspos. Ada banyak orang yang tekun dan tekun belajar seperti kakak senior Jiang di dunia ini. Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan informasi yang berharga. Jiang Xuanzu mengerutkan kening, apakah pantas menyinggung keluarga Li di Yunling demi berita-berita ini? Itu tergantung pada nilai beritanya. Itu tidak cukup menarik. Lin Bai berkata, orang-orang Sekte Tianheng tidak bodoh, tetapi mereka memilih cara yang paling bodoh. Bahkan jika mereka ingin menanyakan informasi, mereka tidak perlu bertanya kepada keluarga Li di Yunling. Ada banyak cara untuk mendapatkan informasi. Mata Jiang Xuanzu berbinar, apakah kamu punya cara? Lin Bai berkata sambil tersenyum, bukankah keluarga Li di Yunling mengizinkan kita keluar dan bermain? Ayo kita jalan-jalan di kota Nanyi. Maksudmu mencari informasi dari pasar? Jiang Xuanzu mengerutkan kening dan berkata, tetapi di pasar, ada banyak rumor dan banyak ikan dan naga. Sulit untuk membedakan yang benar dari yang salah. Bahkan jika beberapa berita berharga, butuh banyak waktu dan upaya untuk membedakannya. Kita hanya punya waktu 3 atau 5 hari untuk melakukannya. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Lin Bai berkata sambil tersenyum kecut, pokoknya, kita harus tinggal di kota Nanyi selama beberapa hari. Bahkan jika kita tidak mengetahuinya, tidak ada kerugian bagi kepentingan kita. Selain itu, kita dapat mengunjungi gunung dan sungai serta melihat pemandangan 27 negara bagian Yunling. Bukankah itu indah? Jiang Xuanzu merasa bahwa pernyataan Lin Bai sangat masuk akal. Apa hubungan keluarga Li di Yunling dengan mereka? Mengapa mereka harus mengurus begitu banyak hal? Aku beruntung dan kehilangan nyawaku. Jadi dia tersenyum manis dan mengesampingkan peristiwa penting Kizu dan dengan hati-hati bersiap untuk bermain di kota Nanyi bersama Lin Bai Chang. Keesokan harinya, fajar baru saja menyingsing. Lin Bai dan Jiang Xuanzu berjalan berdampingan keluar dari halaman Meilan. Lin Bai, dengan mahkota bulu dan rambut panjang, mengenakan pakaian putih yang anggun dan memegang kipas lipat di tangannya. Dia tampak seperti pria terhormat dari keluarga bangsawan. Dengan Jiang Xuanzu di sisinya, gaun putihnya dihiasi dengan bunga teratai. Kerudungnya yang tipis memperlihatkan sepasang mata yang jernih dan bergerak. Posturnya ringan, seperti bunga teratai di air. Dua orang hendak meninggalkan halaman Meilan, seorang pelayan memperhatikan, bergegas menemuinya, dua tetua, tetapi ingin pergi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya tidak ada urusan. Saya akan mengunjungi kota Nanyi. Tetapi apakah Anda ingin mengikuti saya?
Pelayan itu berkata sambil tersenyum, penguasa kota telah memberitahu kita bahwa jika kedua tetua ingin keluar dan bermain, kita tidak perlu mengikuti. Lin Bai dan Jiang Xuansu mengangguk sedikit, meninggalkan halaman Meilan, berjalan keluar dari rumah kepala kota, dan menginjakan kaki di jalan kota Nanyi. Aneh sekali ya, tidak mengikuti mereka. Jiang Xuansu mengerutkan kening. Lin Bai juga diam-diam bertanya-tanya. Ia mengira para pelayan itu dikirim oleh keluarga Li untuk memata-matai mereka, dan mereka siap membiarkan mereka mengikuti. Namun, ketika mereka pergi, mereka tidak mengikuti. Trik macam apa yang dimainkan keluarga Li? Sepertinya kita menggunakan hati para penjahat untuk melewati perut pria terhormat itu. Ayo pergi. Mereka mungkin juga tidak mengikuti, dan mereka akan bebas. Lin Bai tidak menuruti hatinya dan berjalan di jalan dengan senyum cerah. Jiang Xuansu tersenyum dan segera mengikuti. Namun, baru beberapa langkah, Lin Bai dan Jiang Xuansu kebetulan merasakan ada seseorang yang sedang menatap dalam kegelapan. Jiang Xuansu berkata sambil tersenyum pahit, sepertinya kita salah paham tentang kemurahan hati keluarga Li. Lin Bai mengerutkan bibirnya dan tidak banyak bicara. Meskipun keluarga Li di Yunling tidak mengirim orang untuk mengikuti Lin Bai dan Jiang Xuansu, mereka sebenarnya mengirim orang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Jika Lin Bai merasa itu benar, ketika Lin Bai dan Jiang Xuansu melangkah keluar dari rumah Tuan Kota, pelayan dari Balai Meilan melaporkan berita itu kepada Tuan Kota Li Xie, dan segera mengirim seseorang untuk mengawasi Lin Bai dan Jiang Xuansu. Tentu saja, Li Xie bukanlah orang bodoh. Secara alami, dia tahu bahwa para murid ini sangat waspada, dan mereka disukai oleh surga untuk menghadiri pesta bulan jahat. Mereka pasti akan menemukan seseorang yang mengikuti mereka secara diam-diam. Tetapi untuk itulah Li Xie ada. Di permukaan, keluarga Li di Yunling tulus kepada semua keluarga besar yang datang ke 27 negara bagian Yunling tanpa kewaspadaan apapun. Dapat juga dikatakan bahwa keluarga Li terbuka dan jujur, tidak curang di ruang gelap, dan telah memenangkan reputasi yang baik. Namun secara diam-diam, mereka mengirim orang untuk mengawasi klan-klan ini dan memberitahu mereka bahwa keluarga Li di Yunling sedang mengawasinya. Bahkan jika keluarga-keluarga klan ini telah menangkap orang-orang yang membuntuti, keluarga Li di Yunling dapat menyangkal bahwa mereka bukanlah orang-orang yang mereka kirim, tetapi pasukan pemberontak lainnya. Ini seperti, tuan rumah membawa sepiring roti kukus, tetapi dia harus mengatakan itu sepiring ayam dan memaksa Anda untuk memakannya. Anda mengatakan marah atau tidak? Lin Bai menganggapnya normal. Jika keluarga Li tidak mengirim orang untuk mengikutinya, itu akan menjadi tidak normal. Terutama saat ini, peristiwa besar seperti itu sedang terjadi di Qizhou. Jika keluarga Li di Yunling membiarkan Sekte Iblis Abadi dan Sekte Tianheng, serta klan dan keluarga lainnya, mengorek berita Qizhou sesuka hati, diperkirakan keluarga Li di Yunling tidak akan dapat menempati kompor obat bulan jahat selama ratusan ribu tahun. Namun, Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak sengaja mencari masalah dengan mata-mata ini. Setelah Lin Bai membujuknya kemarin, Jiang Xuansu perlahan-lahan menghilangkan rasa ingin tahunya tentang urusan Qizhou. Jika dia bisa mendapatkan beberapa informasi, itu bagus untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, dia akan menunggu 3 atau 5 hari hingga surat perintah itu keluar. Bab 4617 Jepit Rambut Giok. Kota Nanyi terletak di daerah inti Qizhou, di mana 3 sungai mengalir di sebelah kiri dan airnya menutupi wilayah itu. Di sisi kanan, ada banyak gunung dan bebatuan aneh. Ratusan perahu bersaing untuk arus, dan bakat-bakat lokalnya luar biasa. Kota Qi di selatan adalah salah satu kota yang paling kuat. Kota Baizhang menjulang tinggi dan megah. Ada banyak jalan dan pertokoan di kota itu. Ada banyak pejalan kaki dan orang-orang seni bela diri di kota itu. Anak laki-laki dan perempuan saling menghormati dan sopan. Berjalan di jalan-jalan dan lorong-lorong kota Nanyi, Lin Bai dan Jiang Xuansu merasakan gaya dan ciri-ciri wilayah yang paling makmur dan makmur dari Xie Yue Qianzu. Mereka benar-benar memiliki kerinduan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Lin Bai, tak perlu dikatakan lagi, adalah seorang pejuang di dunia bawah. Dia keluar dari tanah kuno dan tidak melihat banyak kota pemandangan yang megah. Tetapi bahkan Zingi Brene dapat merasakan jika kota permainan selatan ditempatkan di 13 negara bagian abadi, itu termasuk kota pertama dari 13 negara bagian abadi. Kota catur selatan yang megah dan makmur dapat dilihat. Roti kukus segar yang dikukus sangat lezat dan nikmat. Anda dipersilakan untuk mencicipinya. Gudang anggur berusia ribuan tahun di Jiuxianlou, harganya istimewa, selamat datang untuk membeli.
Ah, ah, ah. Teman, teman, apakah Anda menginginkan pedang? Apakah Anda menginginkan pedang? Tuan Liu baru saja mengukir batu giok di KDX-1. Konon, batu giok itu sangat indah sehingga dapat disamakan dengan yang asli. Pergi dan lihatlah. Di jalan, kerumunan orang berdesakan naik turun, dengan target masing-masing bergerak cepat di antara kerumunan. Lin Bai berjalan dan berhenti bersama Jiang Xuanzu dan bermain dengan gembira sepanjang jalan. Khususnya, Jiang Xuanzu telah tinggal di Gua Buddha Abadi untuk waktu yang lama, dan jarang keluar. Bahkan jika Anda keluar sesekali, Anda juga diperintah oleh Zhongmen, dan Anda tidak akan masuk ke pasar dengan mudah. Hari ini, mengikuti Lin Bai, Jiang Xuanzu bersenang-senang. Dia akan berhenti untuk melihat semua hal menarik di jalan. Sebuah kios. Mata indah Jiang Xuanzu menatap jepit rambut giok yang indah yang diletakkan di kios. Kepala jepit rambut itu diukir dengan bunga peoni yang sedang mekar penuh. Jepit rambut giok yang jernih mengalir dengan cahaya putih yang redup. Terutama saat matahari bersinar, peoni itu tampak hidup, jelas, seperti mimpi. Jiang Xuanzu terkejut. Penjual kios itu punya ide bagus. Dia memperhatikan bahwa mata Jiang Xuanzu tertuju pada jepit rambut giok itu. Dia mengambilnya dan berkata, "Gadis, apakah kamu menyukainya? Kamu dapat mencobanya jika kamu suka." Sambil berbicara, dia menyerahkan hosta kepada Jiang Xuanzu. Jiang Xuanzu tertawa, mengambilnya, dan melihatnya dengan saksama, dia tidak bisa meletakkannya. "Gadis, jika kamu benar-benar menyukainya, harganya bisa dinegosiasikan." Si pedagang asongan terpesona oleh Jiang Xuanzu, dan senyumnya semakin cemerlang. "Apakah menurutmu hari ini akan dibuka?" Lin Bai juga memperhatikan bahwa jepit rambut giok itu hanya diukir dari giok biasa, dan tidak ada yang aneh tentangnya. Adapun tenda putih di atasnya, itu juga karena si pedagang asongan ingin menjual dengan harga yang bagus dan mengenai susunan kecil secara acak. Susunan semacam ini, Lin Bai segera mengangkat tangannya, tidak ada kesulitan. "Berapa harganya?" Jiang Xuanzu mengangkat matanya dan bertanya. "Mudah untuk mengatakannya, ikuti saja aturan kota Nanyi." Si pedagang asongan berkata sambil tersenyum, mata uang yang digunakan di 27 negara bagian Yunling adalah pil Qianqiu. Jika gadis itu tidak memiliki cukup pil Qianqiu, aku akan menerima transaksi yang setara dengan Tian Cai di Bao. Kamu benar-benar menyukainya. Ini bisnis pertamaku hari ini. Aku akan memberimu diskon 5.000 pil musim gugur. Sekte Iblis Abadi menggunakan manik-manik ajaib sebagai mata uang umum. Yunling 27 negara bagian mengadopsi Qianqiu dan sebagai mata uang. Di depan beberapa kios, Lin Bai dan Jiang Xuanzu sudah mengetahuinya. Pil Qianqiu terbuat dari Cao Yuan Hua, peoni Longqi, Jiuk Xiao Yundan, dan obat-obatan ajaib lainnya. Pil ini cocok untuk kultivasi dari alam kuaso Daojing hingga alam Daoshen, tetapi khasiatnya dapat diabaikan. Meskipun pil Qianqiu tidak efektif, pil ini dapat diproduksi secara massal, dan rumput roh utamanya dikendalikan oleh keluarga Li dari Yunling, sehingga digunakan sebagai mata uang Yunling 27 negara bagian. Menurut perkiraan Lin Bai, 5 pil Qianqiu hampir sama dengan satu manik ajaib. Penjual meminta 5.000 pil musim gugur. Lin Bai berubah pikiran dalam hatinya. Dia membutuhkan hampir 100 manik ajaib. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, 100 manik ajaib untuk membeli manusia biasa. Agak merepotkan. Diperkirakan penjual dapat melihat bahwa Lin Bai dan Jiang Xuanzu bukanlah seniman bela diri di Yunling, jadi mereka meminta harga yang merajalela. Setelah mendengar harganya, Lin Bai merasa itu tidak sepadan. Namun, Jiang Xuanzu tampaknya tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia pikir itu murah. Dia mengambil jepit rambut dan bertanya kepada Lin Bai sambil tersenyum, "Apakah ini bagus?" "Bagus." Lin Bai tersenyum dan menjawab dengan lembut. Jantung pedagang itu berkedip seperti kilat, dan segera berkata kepada Lin Bai, "Adik laki-laki ini anggun, tampan, bermartabat, dan berbakat. Saya telah menjual barang-barang di sini untuk waktu yang lama, dan saya belum pernah melihat orang yang berbakat seperti adik laki-laki ini. Sekilas, saya adalah orang yang mencintai menantu perempuannya. Adik laki-laki, karena menantu perempuannya menyukainya, kenapa tidak membelinya?" Lin Bai mengangkat alisnya dan wajahnya penuh tanda tanya. Jiang Xuanzu tersipu dan menunduk menatap jepit rambut giok itu. Itu saja. Bagaimanapun, 5.000 pil musim gugur tidaklah mahal. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan senyum getir di dalam hatinya. Dia dapat melihat bahwa Jiang Xuanzu sangat menyukai jepit rambut ini, jadi dia tega membelinya.
Lin Bai merogoh sakunya dan ingin mengeluarkan tiancai di bawah yang setara dan menjualnya kepada pedagang keliling. Namun pada saat ini, suara laki-laki yang hangat dan lembut bergema di belakang Lin Bai dan Jiang Xuansu, 10.000 zuk dan, aku ingin jepit rambut giok ini. Pedagang keliling itu sangat gembira. Dia mendongak dan melihat seorang pria dengan wajah giok dan kipas lipat. Beberapa pelayan yang bersemangat mengikuti di belakangnya, seperti anak laki-laki dari keluarga besar di kota Nanyi. Pedagang keliling itu melihat pemuda itu mengenakan pakaiannya, emas dan giok, pakaian yang indah, dan semua tindakan dan perbuatannya memancarkan rasa kekayaan. Pedagang keliling itu senang, ikan besar. Begitu pedagang itu mengalihkan pandangannya, senyumnya berubah licik dan sorot matanya penuh kelicikan. Dia berpura-pura tidak berdaya dan berkata, "Maaf, Tuan. Jepit rambut giok ini adalah pilihan pertama pasangan itu. Atau apakah Anda melihat yang lain? Ada banyak barang bagus di kios saya." Jiang Xuansu berkata dalam hatinya bahwa pedagang itu agak adil, dan dia tidak mengganti pemilik karena harganya yang mahal. Jika Anda bertemu dengan beberapa pedagang yang buruk, Anda akan mengambil jepit rambut giok Jiang Xuansu dan menjualnya kepada tuan muda. Awalnya, Lin Bai juga merasa bahwa pedagang itu adil, tetapi kemudian tindakan pedagang itu membuatnya tahu apa itu pencatut keuntungan. Anak itu datang dan berkata sambil tersenyum, "Saya suka jepit rambut giok ini. Jika mereka bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, saya tidak akan mengatakan apa-apa." Tuan muda itu tertawa dan mengabaikan Lin Bai. Sebaliknya, dia melengkungkan tangannya ke arah Jiang Xuansu dan berkata, "Xia Yun Bailu, anggota keluarga Yunjia di kota Nanyi, murid Akademi Qianlong dari keluarga Li di Yunling. Kurasa gadis ini tidak terlihat segar. Apakah dia terlihat seperti anggota kota catur selatan? Jika gadis itu menyukainya, aku bersedia membeli jepit rambut giok dan memberikannya kepada gadis itu." Jiang Xuansu mengerutkan kening, apa artinya ini? Apakah kamu ingin membeli jepit rambut ini? Mengapa dia harus membayar? Bab 4618, Yun Bailu. Jiang Xuansu bingung dan heran. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan anak muda itu. Setelah mendengar ini, Lin Bai tersenyum, tetapi dia tidak memperhatikannya. Jiang Xuansu menoleh dan menatap Lin Bai, yang tersenyum dan tidak bisa berkata apa-apa. Jiang Xuansu segera berkata, "Jika aku menyukai jepit rambut giok ini, aku akan membelinya sendiri. Aku tidak perlu khawatir tentang itu." Yun Bailu tersenyum dan menatap Lin Bai, menunjukkan penghinaan di matanya. Meskipun tidak ada apa-apa di jubah putihnya, tidak ada apa-apa di jubah putihnya. Seperti dia, pakaian kerajaan yang dikenakannya adalah Tiangong Fang, kelas atas di kota Nanyi. Apa yang dikenakannya di pinggang dan kepalanya berasal dari guru terkenal Kei Diexuan. Bahkan sepatu bot di kakinya bernilai ratusan ribu pil. Jepit rambut giok itu diukir dengan baik. Aku khawatir gadis itu tidak mampu membelinya, jadi aku ingin membelinya untuk gadis itu, jadi aku ingin membantunya menjadi wanita cantik. Kata Yun Bailu sambil tersenyum. Jiang Xuansu mengerutkan kening dan berkata, "Baru saja pemilik toko ini berjanji akan menjual 5.000 pil musim gugur kepadaku. Meskipun aku tidak punya banyak harta, aku masih mampu membeli ribuan pil musim gugur." Yun Bailu tersenyum lembut dan berkata, "Aku bilang gadis itu tidak mampu membelinya. Jika kamu tidak percaya, kita bertaruh." Jiang Xuansu terlalu malas untuk memperhatikan Yun Bailu, memegang jepit rambut giok, dan berkata kepada pedagang keliling, 5.000 pil musim gugur, aku ingin jepit rambut giok ini. Tanpa menunggu pedagang keliling itu menjawab, Yun Bailu berkata, 20.000 pil musim gugur. Mata pedagang keliling itu tiba-tiba berbinar. Dia tahu bahwa jepit rambut giok itu adalah produk biasa. Dia memainkan susunan cahaya mengambang di atasnya dengan cara yang oportunis. Itu bernilai 10.000 pil musim gugur jika dia mengangkatnya. Sudah wajar baginya untuk menjual 5.000 pil musim gugur. Sekarang Yun Bailu menawar 20.000 yuan, yang membuat para pedagang sangat gembira. 20.000 pil musim gugur cukup untuk menutupi semua barang di kiosnya. Ini membuat hidupku sulit. Pedagang itu tersenyum pahit, dan tiba-tiba berkata, "Kalau tidak, mari kita adakan lelang kecil, dan jika harganya tinggi, kamu akan mendapatkannya." Bagaimana? Lin Bai memahaminya saat ini. Baru saja, pedagang itu berbicara, bukan karena dia memiliki hati yang adil, tetapi karena dia mengambil umpan dari Jiang Xuansu dan juga mempermainkan Layun Bolu. Dia pertama kali mengatakan bahwa dia telah menjual hosta kepada Lin Bai dan Jiang Xuansu,
yang membuat Jiang Xuansu merasa bahwa pedagang itu adalah orang yang adil, dan dia mencintai Hosta di dalam hatinya, jadi dia segera memutuskan untuk membelinya. Pada saat yang sama, dia melihat bahwa Yun Bailu memiliki sejarah panjang dan kaya akan uang. Pedagang keliling yang telah lama berkeliaran di kota Nanyi pasti mengenal saudara-saudara Duzi di dalam dan di luar kantor-kantor pemerintah utama kota Nanyi, dan mengenali Yun Bailu dan mengetahui wataknya. Jadi dia yakin bahwa Yun Bailu akan terlibat. Dengan cara ini, dia memanfaatkan kekuatannya untuk menjual jepit rambut giok, yang hanya bernilai 5.000 pil musim gugur, dengan harga setinggi langit lebih dari 20.000 yuan. Pencari untung. Lin Bai terdiam dan menggelengkan kepalanya. Lelang. Jiang Xuansu mengerutkan kening dan memarahi, bagaimana bisa kau melakukan ini? Apakah kau siap menjualnya kepadaku? Lelang macam apa ini? Lupakan saja, aku tidak menginginkannya, itu saja. Setelah itu, Jiang Xuansu meletakkan jepit rambutnya. Penjual itu tidak marah. Bagaimanapun, Yun Bailu menawar 20.000 yuan, yang telah membuatnya mendapatkan banyak uang. Kalau begitu berikan jepit rambut itu kepadaku. Yun Bailu terkekeh dan meminta jepit rambut itu dari penjual itu. Penjual itu menyerahkan jepit rambut giok itu kepada rusa Yun Bai sambil tersenyum. Kemarahan Jiang Xuansu tersembunyi di dalam hatinya, menggertakkan giginya, tetapi tidak ada tempat untuk marah. Dia menyeret Lin Bai pergi. Tunggu. Pada saat ini, Lin Bai membuka mulutnya. Ketika penjual itu mendengar Lin Bai membuka mulutnya, dia menarik tangannya kembali dengan tergesa-gesa, dan matanya bersinar dengan kegembiraan lagi. Ini dia, ini sedang terjadi. Kedua anak laki-laki itu saling bertarung dengan sengit. Aku akan memanfaatkannya. Apakah jepit rambut giok ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi? Si pedagang sangat gembira, dan buru-buru menatap Lin Bai dan bertanya, apakah anak ini akan menawar? Wajah Yun Bailu selalu tersenyum bangga. Ketika dia menatap Lin Bai, matanya masih penuh penghinaan. Tangannya terlipat dan wajahnya tampak nyaman. Dia tampaknya menunggu Lin Bai untuk menawar. Jiang Xuansu mendesak Lin Bai dengan tergesa-gesa dan berkata, Lin Bai, tidak perlu. 5.000 Qiu dan dari jepit rambut giok sudah setinggi langit. Karena Yun Bailu bersedia membayar 20.000 yuan, biarkan dia menjadi pemimpin yang tidak adil. Dulu, aku tidak akan peduli dengan orang-orang seperti itu. Lin Bai tersenyum, tetapi orang ini jelas-jelas mengincarku. Dia membeli jepit rambut itu dan ingin memberikannya kepadamu. Bukankah dia memukul wajahku? Lin Bai berkata sambil tersenyum kepada Jiang Xuansu. Aku tidak pernah memiliki temperamen sebaik ini. Lin Bai tertawa dan berkata, kakak senior Jiang, jangan marah. Mudah saja menghadapi kakak yang kekanak-kanakan seperti ini. Mata Jiang Xuansu berbinar-binar. Sepertinya Lin Bai punya strategi lain, jadi dia tidak membuka mulutnya. Lin Bai melangkah maju, melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak perempuan seniorku sangat menyukai jepit rambut ini, dan aku bersedia menawarinya. Tapi aku bukan dari Yunling. Jangankan 20.000 pil musim gugur, bahkan jika itu 10.000 pil musim gugur. Si pedagang keliling berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Harta karun surgawi yang setara juga dapat digunakan. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, tidak ada bahan alam dan harta bumi yang berharga di tubuh bagian bawahku. Si pedagang keliling mengerutkan kening, tidak ada apa-apa. Apa yang kamu katakan, pelan-pelan. Lin Bai kemudian berkata, meskipun aku tidak memiliki barang berharga, aku punya pertanyaan. Aku ingin bertanya kepada Tuan Yun Bailu. Yun Bailu berkata sambil tersenyum, hari ini aku harus melihat seorang wanita cantik. Hatiku senang. Silakan tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Lin Bai menganggukkan kepalanya dengan puas dan bertanya dengan serius, Tuan Yun Bailu, tidak tahu berapa harga lehermu. Dengarkan ini, saatnya untuk menggerakkan pisau. Si pedagang keliling terkejut dan berkeringat dingin. Yun Bailu tertawa terbahak-bahak, tidak menaruh hati, berkata, kepala anak ini, tentu saja itu adalah harta yang tak ternilai. Tak ternilai bagus, bagus. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena itu tak ternilai, aku akan memberimu diskon. Aku hanya akan menerimamu 100.000 pil. Bagaimana? Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Yun Bolu langsung marah, berkata dengan jahat. Lin Bai tersenyum dan perlahan mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan. Di pedang iblis, ada cahaya dingin yang menusuk. Rasa pedang secara bertahap menyebar dari tubuh Lin Bai dan menutupi daerah sekitarnya sejauh ratusan mil. Tampaknya ada pedang yang tergantung di atas kepala setiap orang dalam jarak 100 li, yang membuat orang bergidik.
Harta karun yang tak ternilai, aku hanya menerima 100.000 pil musim gugur dan menjualnya kepadamu. Apakah kamu tidak senang? Lin Bai mencibir. Wajah Yun Bailu tiba-tiba memucat. Dia sepertinya menyadari bahwa Lin Bai tidak berbohong. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Yun Bailu hanya ingin marah, tetapi dia mendengar tawa yang keras dari jauh. Hahaha, apa yang menyebabkan Lin Bai bertarung begitu keras? Yun Bailu, Jiang Xuansu, Lin Bai, dan pedagang keliling semuanya menoleh untuk melihat. Li Xie, penguasa kota Nanyi, datang perlahan-lahan bersama beberapa tuan. Mereka berjalan sangat lambat, tetapi dalam 3 atau 2 langkah, mereka menyeberangi beberapa kilometer dan datang ke Lin Bai dan Jiang Xuansu. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan tersenyum, akhirnya, kupikir kau tidak akan datang. Bab 4619 Ujian. Melihat Li Xie, yang telah melewati jarak 1 kilometer di depannya dalam 3 atau 2 langkah, Lin Bai meliriknya dengan senyum penuh arti. Tuan kota. Yun Bailu, yang bertanggung jawab atas kota Nanyi, sangat takut. Suaranya sedikit bergetar saat memberi hormat. Li Xie melirik Yun Bailu, mengabaikannya, lalu memeluk Lin Bai sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, mengapa kamu bertarung di kota Catur Selatan? Lin Bai mengambil pedang iblis, menangkupkan tinjunya sebagai balasan, dan dengan tenang berkata, bukankah ini hasil yang ingin kamu lihat? Aku tidak tahu apakah aku bisa memuaskanmu dengan ide pedang ini. Li Xie mengerutkan kening dengan pandangan tak terduga dan tidak mengerti artinya dalam dialek Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan melihat kembali ke sebuah gedung 2 lantai tidak jauh dari sini. Seorang pria muda dengan pakaian indah memegang kendi anggur, mabuk dan tersenyum. Li Xie tertegun, mengikuti mata Lin Bai, dan mengenali anak muda di lantai 2. Seketika, wajah Li Xie menjadi muram dan tampak jelek. Anak muda itu dengan cepat berbalik dan masuk ke dalam gedung dan menghilang. Tampaknya dia ingin menghindari tatapan mata Li Xie. Melihat anak muda itu, Li Xie sudah melihat banyak petunjuk di dalam hatinya, lalu berkata dengan senyum bersalah, aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak pandai dalam hal disiplin. Yun Bailu, kamu tidak mau berguling. Li Xie memberikan teguran tajam. Yun Bailu mengepalkan tinjunya dan berjalan ke kerumunan, menjauh dari Li Xie dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah kemunculan Yun Bailu, Lin Bai merasa ada garis pandang yang sepertinya telah berkumpul padanya dan Jiang Xuansu. Baru saja, ketika Jiang Xuansu dan Yun Bailu bertengkar hebat, Lin Bai tidak membuka mulutnya. Dia mencari asal garis pandang ini. Akhirnya, Lin Bai akhirnya menemukan bahwa di sebuah gedung kecil di lantai 2 di kejauhan, ada seorang pemuda yang telah melihat ke arah ini. Meskipun Lin Bai tidak mengenal pemuda itu, dari pakaian dan perilakunya, dia seharusnya berada di jalan yang sama dengan Yun Bailu. Lin Bai segera mengerti bahwa Yun Bailu dipengaruhi oleh tuan muda itu dan datang untuk menguji Lin Bai dan Jiang Xuansu. Namun, ketika Lin Bai dan Jiang Xuansu pertama kali tiba di kota Nanyi, hanya sedikit orang yang tahu asal-usul mereka. Bahkan jika mereka pergi ke jalan hari ini, mereka sengaja diubah. Berjalan di tengah keramaian, mereka jarang menarik perhatian. Tidak sulit bagi Lin Bai untuk memikirkan tuan muda ini berasal dari keluarga Li Di Yunling. Karena mereka yang tahu asal-usul Lin Bai dan Jiang Xuansu pastilah keluarga tuan di kota Nanyi. Setelah memastikan identitas tuan muda ini, Lin Bai menggunakan otaknya sedikit, dan kemudian dia memikirkan sesuatu. Pesta bulan jahat sudah dekat. Setiap klan dan keluarga di setiap batas negara adalah saingan keluarga Li Di Yunling. Sebelum itu, jika kita dapat mengetahui kekuatan keluarga-keluarga ini dan murid-murid mereka, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi keluarga Li Di Yunling. Oleh karena itu, akan ada uji coba ini. Setelah memikirkan sebab dan akibatnya, Lin Bai membuat pilihan tanpa ragu-ragu. Karena kamu ingin melihatnya, aku akan menunjukkannya kepadamu. Lin Bai segera menghunus pedang iblis, tentu saja, bukan untuk membunuh rusa Yun Bai, tetapi untuk memaksa Li Xie maju. Ketika Lin Bai dan Jiang Xuansu keluar dari rumah tuan kota, mereka tahu bahwa Li Xie telah mengirim seseorang untuk memata-matainya. Sebagai penguasa kota-kota Nanyi, dia tidak akan pernah ingin melihat murid-murid Sekte Iblis Abadi membuat masalah di kota. Terutama di Kizu hari ini, jika sejumlah murid saling bertarung di kota Nanyi, itu hanya akan membuat kekacauan di Kizu semakin kacau. Setelah Li Xie mendapat berita itu, dia segera datang bersama para prajurit. Ini juga mencapai tujuan Lin Bai, meminjam kekuatan Li Xie untuk membersihkan Yun Bailu.
Li Xie meminta maaf berulang kali kepada Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Lin Bai dan Jiang Xuanzu tertawa dan tidak menanggapi mereka dengan serius, karena Lin Bai tidak tahu apakah tuan muda yang tertarik untuk menguji Lin Bai, atau apakah dia telah menerima perintah Li Xie untuk mengujinya. Berapa harga jepit rambut giok itu? Lin Bai bertanya kepada pedagang itu lagi. Pedagang itu menatap Li Xie dengan tercengang dan menyesal sejenak. Baru saja, kita seharusnya menjual 20.000 pil musim gugur ke Yun Bailu. Nah, tuan kota ada di sini. Jika aku berani meminta terlalu banyak, aku akan mati hari ini. Pedagang itu menangis dengan getir dan ingin menangis tanpa air mata. 5.000 pil musim gugur. Pedagang itu berusaha menahan air matanya. Apa, 5.000? Lin Bai melotot dan menyerahkan jepit rambut giok itu kepada Li Xie dan bertanya, Tetua Li Xie, aku tidak tahu tentang giok, aku juga tidak tahu nilai benda ini. Maukah kau membantuku melihat keindahan jepit rambut giok itu? Li Xie menyipitkan matanya. Dan wajahnya tiba-tiba muram. Si pedagang keliling itu mengubah kata-katanya dengan cepat, tidak, tidak. Segera berbalik dan dengan lembut mengikatkan jepit rambut di kepala Jiang Xuanzu. Wajah cantik Jiang Xuanzu memerah karena malu. Dia ingin mendorong Lin Bai keluar dari rumah putrinya secara naluriah, tetapi karena kegembiraan hatinya, dia tidak ingin menolak Lin Bai. Dia sangat gugup sehingga dia ingin menolak untuk kembali menyambutnya. Dia benar-benar sedang jatuh cinta. Hahaha, aku benar-benar iri pada orang lain. Li Xie tertawa dan cukup bebas dan santai. Mulu mengingat dan mendesah, pada masa itu, aku juga seekor kuda yang segar dan pemarah. Aku juga sangat energi dan memiliki wanita-wanita cantik. Tetapi sekarang, di daerah Changtian, keindahan masa lalu telah menjadi kerangka merah muda, meninggalkanku sendirian di dunia. Pasangan yang berbudi luhur saling mencintai dengan dalam. Jika kita bisa menjadi pasangan Tao di masa depan, aku berharap dapat mengirim undangan. Aku pasti akan pergi ke Sekte Sihir Abadi Daohe secara langsung. Lin Bai tersenyum pahit dan bertukar salam dengan Li Xie. Li Xie kembali ke rumah tuan kota dengan alasan bahwa dia masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Lin Bai dan Jiang Xuanzu terus nongkrong di jalan. Kembali ke rumah kepala kota, Li Xie berjalan ke ruang belajar dengan wajah muram. Bawakan aku bajingan itu. Tuanku, tuan muda telah menunggumu di ruang belajar. Rumah tuan kota, ruang belajar. Li Xie menendang pintu hingga terbuka dan masuk dengan marah. Di dalam, seorang pemuda tampan dengan wajah pucat ketakutan menatap Li Xie seperti burung puyuh. Apakah menurutmu kota Nanyi tidak cukup kacau? Apakah menurutmu Qizu tidak cukup kacau? Li Xie berjalan masuk dengan ganas, alis dan tinjunya terkepal. Ayah, aku tahu aku salah. Suara anak ini seperti nyamuk, lemah. Dia adalah putra tunggal Li Xie. Seperti yang dikatakan Li Xie tadi, dia pernah menjadi jenius teratas keluarga Li di Yunling. Dia pernah penuh semangat tinggi, dan pernah ditemani oleh wanita cantik. Namun, tahun dan pasang surut telah mengambil banyak hal, salah satunya adalah istri Li Xie yang berambut. Setelah kematian putranya, istri Yu Hsieh meninggal, Li Sizu. Bab 4620 Li Sizu. Li Sizu, kedengarannya seperti wanita, tetapi dia adalah pria dengan senjata sungguhan. Lebih dari 20 istri dan selir serta beberapa anak di rumah majikan kota Nanyi adalah bukti terbaik. Setelah istri pertamanya meninggal, Li Xie tidak berperasaan dan mengabdikan seluruh hatinya untuk keluarganya, latihannya, dan putranya. Pada awalnya, Li Sizu tidak mengecewakan Li Xie. Pada saat terbangun, dia memiliki semangat bela diri dewa, dan terdaftar sebagai anggota kunci keluarga. Li Xie sangat gembira dan minum selama setengah bulan di depan makam mendiang istrinya. Namun kemudian, ketika Li Xie menjadi semakin penting dalam keluarga, statusnya meningkat siang dan malam, dari seorang tetua asing biasa menjadi tetua dalam, dan kemudian dia mendapat tempat di paviliun tetua. Akhirnya, dia mendapat penghargaan dari majikan dan mengirimnya ke kota catur di selatan Qizu dan menjadi pejabat besar di perbatasan. Sejak Li Xie menjadi tetua klan dalam, dia menemukan bahwa Li Sizu mulai berubah. Dia tidak lagi bekerja keras dalam berlatih dan tidak begitu fokus dalam mengejar Tao. Dia menjadi gemar mengajak jalan-jalan anjing, menggoda burung, dan menangkap ayam serta anjing bersama beberapa murid seusianya di keluarganya. Tidak belajar, tidak punya keterampilan. Pernah terjadi keributan besar di keluarga, tetapi karena para tetua keluarga Li Xie sangat dihargai, Li Sizu juga diperlakukan dengan enteng. Li Sizu, yang melakukan beberapa kesalahan, tampaknya tidak memetik pelajaran darinya.
Sebaliknya, dia mengintensifkan usahanya. Ini terjadi karena Li Xie diperintahkan oleh gurunya untuk menjaga kota Nanyi. Dia membawa Li Shizu di sisinya dan mendisiplinkannya. Setelah bertahun-tahun mendisiplinkan, banyak temperamen buruk Li Shizu telah diberantas. Mungkin juga karena tidak ada pesolek di keluarganya di sekitarnya, dan Li Shizu secara bertahap menaruh hatinya pada latihan. Sekarang ada juga kultivasi alam Tao dan Dewa. Tentu saja, kultivasi Li Shizu di ranah Tao dan Dewa tidak dapat dipisahkan dari disiplin Li Xie dan investasi keluarga Li dalam sejumlah besar bahan alam dan harta karun. Ayah, di depan Li Xie, Li Shizu tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Dia menundukkan kepalanya dan berteriak dengan rasa bersalah, saya juga ingin membantu. Sekarang pesta bulan jahat sudah dekat, dan beberapa murid klan melewati Kizu kita, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memata-matai kekuatan dan prestasi mereka, untuk mempersiapkan pesta bulan jahat. Atas permintaan Li Xie, keluarga setuju untuk membiarkan Li Shizu menghadiri pesta bulan jahat. Tentu saja, baik Li Xie maupun keluarganya tidak pernah berharap Li Shizu akan diberi peringkat. Mereka hanya ingin dia melihat dunia dan tidak duduk di pinggir. Mendengar penjelasan Li Shizu, wajah muram Li Xie sedikit melembut, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa hasil ujianmu? Li Shizu mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran, sangat kuat. Murid dari Sekte Iblis Abadi, meskipun dia hanya memiliki kultivasi Dewa Tao tingkat 7, pada saat dia mengeluarkan pedangnya, indera pedangnya sangat kuat dan mendominasi, yang sama sekali tidak kalah dari Li Wanyu. Li Wanyu adalah orang pertama kendo dalam ranah Daoshen kontemporer dari keluarga Li. Dia melanjutkan dengan mengatakan, dan wanita itu, meskipun temperamennya elegan, matanya dingin, tetapi anak itu masih merasakan kekuatan tubuhnya, seperti naga, jika itu pecah, itu akan mengguncang bumi. Tak satu pun dari mereka mudah untuk mendapat masalah. Li Shizu sangat senang bahwa Li Shizu dapat mempersiapkan diri untuk hari-hari hujan. Setelah menyapu kabut dan kemarahan di hadapannya, dia menunjukkan senyuman, mengangguk dan memuji, tidak mudah bagimu untuk memiliki pandangan seperti itu. Kedua murid dari Sekte Iblis Abadi memiliki aura yang kuat dan fondasi yang dalam. Bahkan di ranah Taoisme keluarga Li, Jiang Xuanzu dapat dikirim ke 50 besar dan Lin Bai dapat masuk ke 200 besar. Karena kamu telah memerintahkan Yun Bailu untuk memata-matai level murid Sekte Iblis Abadi, kamu pasti telah pergi untuk menjelajahi level murid Tian Heng Song. Apa pendapatmu tentang murid-murid Sekte Tian Heng? Mendengar Tian Heng Song, Li Shizu menunjukkan ekspresi meremehkan di wajahnya, aku tidak dapat mengetahui kekuatan murid-murid Sekte Tian Heng lainnya. Namun, sejauh menyangkut beberapa murid Tian Heng Song yang pernah ke kota Nanyi, mereka hanyalah sekelompok ayam dan anjing kampung yang rentan terhadap satu pukulan. Bahkan jika itu Duhang, anak itu bisa membersihkannya tanpa Li Wanyu dan yang lainnya. Li Xie, yang baru saja muncul dengan senyum, tiba-tiba tersenyum dan tampak muram lagi. Berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, Li Shizu dengan cepat menundukkan kepalanya dan menatap Li Xie dengan takut. Puji saja kamu sangat sombong. Li Xie terdiam dan mendesah, namun, kamu benar. Dibandingkan dengan Lin Bai dan Jiang Xuanzu dari Sekte Iblis Abadi, murid-murid Sekte Tian Heng itu memang terlalu lemah. Sepertinya Tian Heng Song tidak memiliki murid yang luar biasa tahun ini. Li Shizu merasa lega mendengar bahwa Li Xie hanya dimarahi secara lisan tanpa hukuman substantif. Turunlah dan bersiaplah untuk pesta bulan jahat. Setelah Kizu dimulai ulang, kamu akan mengikuti tim keluarga dan pergi ke sekte bulan jahat. Li Xie melambaikan tangan untuk membiarkan Li Shizu turun. Li Shizu keluar terlebih dahulu, lalu ketika dia sampai di pintu, dia membungkuk dan bertanya, ayah, apakah benda itu benar-benar telah dibawa keluar dari Kizu? Semudah itukah? Li Xie mendengus dingin, sekarang Kizu tertutup bagi dunia luar, para anggota kuat dari Aula Kemuliaan Keluarga dan Paviliun Tetua telah mencari karpet negara Qi. Mereka sangat mudah membawa barang-barang keluar dari Kizu. Tetapi karena mereka memilih untuk melakukannya saat ini, mereka masih agak terburu-buru. Ini memberi kita kesempatan untuk menyapu bersih semua kejahatan yang tersisa dalam satu jaring. Di pasar yang ramai di kota Nanyi, Lin Bai menggoyangkan kipas lipat dan melihat mainan menarik di kedua sisi sambil tersenyum. Jiang Xuanzu memegang tas berisi roti kukus panas di dalamnya. Saat ini, dia mengambil roti, memasukkannya ke dalam mulutnya dari bawah kerudung dan mengunyahnya dengan lembut. Baozi Bailing terbuat dari ratusan ramuan ajaib yang berharga. Tidak hanya gemuk dan berair, tetapi juga lezat setelah diisi tipis. Setelah memakan roti kukus,
mata indah Jiang Xuansu tiba-tiba membesar, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia merasa bahwa separuh hidupnya telah sia-sia. Dia bahkan tidak tahu bahwa ada makanan yang begitu lezat di dunia ini. Makan, makan, makan. Jiang Xuansu tidak sabar untuk berbagi dengan Lin Bai. Tidak peduli Lin Bai suka atau tidak, dia mengambil roti kukus dan memasukkannya ke dalam mulut Lin Bai. Enak. Lin Bai tidak bisa berkata apa-apa. Dia membuka mulutnya dan memegang roti itu di mulutnya. Ketika Jiang Xuansu menarik tangannya, dia mengambil roti itu dari mulutnya dan menggigitnya. Jiang Xuansu menantikan Lin Bai, seolah menunggu penilaiannya. Enak sekali, kata Lin Bai sambil tersenyum. Jiang Xuansu tersenyum puas, dan penilaian Lin Bai membuktikan bahwa seleranya bagus. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tidak bisa berkata apa-apa. Putri suci dari Sekte Iblis Abadi, dia benar-benar berpikir roti kukus itu enak. Meskipun roti kukus ini enak, itu jelas lebih rendah daripada makanan lezat di restoran-restoran itu. Namun, Jiang Xuansu ditutup di Gua Buddha Abadi sepanjang tahun. Setelah kultivasi menerobos ke alam Tao, hampir tidak perlu makan makanan apapun. Setelah menyerap kekuatan spiritual langit dan bumi, itu dapat dikembalikan ke tubuh. Oleh karena itu, jarang memakan makanan lezat ini. Lin Bai berbeda. Dia terlahir miskin dan harus melakukan semuanya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Dia memakan hampir semua hal yang terbang di langit, berlari di tanah, berenang di laut, dengan cangkang, dengan kulit, dengan rambut dan tanpa rambut. Meskipun kultivasi Lin Bai telah menembus alam Tao, dia tidak perlu makan untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Namun, Lin Bai akan pergi ke tempat baru untuk makan enak. Bagaimana bisa begitu lezat tanpa anggur? Lin Bai tertawa dan mendongak. Ada sebuah restoran di depannya. Ada suara yang bersemangat di dalam. Kedengarannya bisnis sedang bagus. Kedai teh dan kedai anggur selalu menjadi tempat yang bagus untuk mendapatkan informasi. Lin Bai juga ingin tahu apa yang terjadi di Qishu.